Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Antara Ramadhani dengan NIM 048 dan teman saya adalah Juliana Syahrani dengan NIM 057. Kami berasal dari kelas 5B dan kali ini kami akan mempersembahkan video sesi konseling pada kali ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Kayaknya kalau dipikir-pikir ada yang gak beres deh dari aku. Soalnya kalau diinget-inget lagi, semuanya tuh kayak masalah sepele. Tapi kenapa di aku reaksinya sebegitunya? Aku harus ngapain ya kira-kira? Aku juga gak pengen kalau kayak gini terus, capek. Apa aku coba konsultasi sama psikolog ya? Siapa tahu dengan gitu aku jadi tahu aku kenapa dan ya kalau misalnya ada yang perlu ditanganin jadi nggak telat kan penanganannya. Aku juga takut sih kalau misal aku biarin nanti kedepannya aku bakal lebih dari ini. Ya deh, mending aku cari aja. Coba aku cari psikolog yang ada di sini. Nah, ini nih ada nih. Di mana ini ya? Oh, oke. Kayaknya aku mau ke sana deh. Chat dulu deh sekarang. Dah. Semoga ini jadi langkah yang terbaik biar aku menjadi lebih baik lagi dan aku bisa berubah, gak kayak gini lagi. Waalaikumsalam Mbak Adel, silahkan masuk. Silahkan boleh duduk di mana aja. Ya, mari silahkan bisa duduk di tempat yang menurut kamu nyaman aja, Mas. Oke, tapi sebelumnya maaf ya kalau agak panas, soalnya ini AC-nya boleh dinyalain. Kalau misal kamu ada rasa kurang nyaman bisa bilang aja ya. Iya Bu, terima kasih. Oh iya, terus ini juga minum silahkan bisa diminum aja, nggak perlu sungkan. Iya Bu. Terus tadi di jalan gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar sih Bu, cuman lumayan panas jadi agak buru-buru kesini takutnya telat juga. Terima kasih ya sudah menyempatkan datang dengan tepat waktu. Saya sangat mengapresiasi dengan komitmen kamu. Iya Bu, terima kasih juga. Saya juga sebenarnya
pengen banget ngobrol, cuman saya bingung nggak mau ngobrol sama siapa Bu, jadi saya memutuskan buat ke psikolog aja. Tapi tadi pas kamu masuk saya lihat muka kamu agak sedikit tegang. Itu kamu gugup atau ada yang sedikit membuat kamu kurang nyaman? Iya Bu, soalnya ini pertama kali saya datang ke konselor kayak gini, jadi saya ngerasa sedikit gugup. Oh gitu, oke. Itu wajar sekali Adel, banyak orang pun merasakan hal yang sama. Yang penting kamu tahu kalau di sini tuh aman dan tidak ada penilaian apapun di sini. Terus sebelum kita mulai mungkin kita bisa coba tarik nafas perlahan biar kamu lebih tenang, lebih nyaman juga di sini. Boleh Bu? Oke, kita coba tadi ya. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan dan hembuskan secara perlahan. Gimana rasanya Adel? Lumayan sih Bu, udah sedikit rada lega. Oke, kalau sudah dirasa cukup lega dan cukup nyaman, mungkin bisa kita mulai langsung aja sesi konseling hari ini. Kamu bisa menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan. Baik Ibu, saya siap-siap. Baik Adel, mungkin bisa diceritakan pelan-pelan apa yang membuatmu akhir-akhir ini sampai ingin konseling hari ini. Gimana ya Bu, saya akhir-akhir ini lagi gampang banget emosi Bu. Hal-hal kecil aja bisa bikin emosi saya langsung naik. Oke, hal-hal kecil seperti apa yang sering memicu kamu dalam kegiatan sehari-hari mungkin? Biasanya kalau misal saya ditegur mendadak itu sama orang yang mungkin saya nggak kenal atau ya kenal cuman nggak terlalu dekat sama saya. Terus kalau misal saya ditegur sedikit juga kadang langsung emosi, atau kayak orang lama balas chat saya juga saya kadang langsung kebawa emosi yang sampai meledak-ledak gitu loh Bu. Baik, Ibu mengerti. Lalu ketika momen itu terjadi, apa yang kamu rasakan pertama kali di tubuh kamu? Biasanya dadanya kayak rasanya panas Bu, terus nafas saya juga jadi cepet, terus kadang kalau misal udah sampai yang meledak-ledak banget, yang udah emosi banget, tangan saya kayak sampai mengepal gitu Bu. Nah, itu yang bisa kita sebut tanda awal dari emosi. Itu namanya observe, yaitu melihat apa yang tubuh rasakan tanpa menilai. Sekarang kita coba untuk ungkapkan sensasi dengan kalimat yang netral ya Adel. Kalimat yang netral itu maksudnya kayak dada saya panas, terus tangan saya tegang kayak gitu Bu. Ya, bagus sekali Adel. Dengan cara itu kamu bisa menjaga jarak aman dengan emosimu sendiri. Ya Bu, saya baru sadar kalau selama ini saya langsung reaktif kalau misal saya lagi emosi. Oke, baik. Lalu kalau misalkan seorang seperti temanmu atau orang-orang yang kamu kenal itu lama balas chat kamu, itu apa yang ada dalam pikiran kamu Adel? Saya biasanya langsung berpikir kalau orang tersebut itu nggak suka sama saya atau marah sama saya Bu. Nah, kalau yang dari kamu ceritakan tadi itu namanya emotion mind, atau saat pikiran itu dikuasai oleh kekhawatiranmu sendiri. Sekarang kita coba lihat dari sisi logikanya. Apa ada kemungkinan lainnya mungkin yang bisa menjadi alasan dari seseorang atau teman-teman di sekitarmu itu lama membalas chatnya? Coba disebutkan. Mungkin orangnya lagi sibuk, atau mungkin baterai HP-nya lagi habis makanya nggak balas chat dari saya. Nah, itu benar sekali. Lalu sekarang menurutmu apa keputusan yang paling bijak saat kamu mendapatkan situasi seperti itu lagi di kedepannya? Mungkin saya harus lebih tenang Bu, nggak perlu saya mengirimkan pesan secara berkali-kali lagi. Wah, jawaban bagus Adel. Sekarang kamu sudah bisa mulai melihat jeda antara emosi, pikiran, dan juga tindakan.
Nah, sekarang kita coba bantu tubuh kamu juga supaya lebih rileks dan lebih tenang dengan menggunakan cara tadi yang sudah saya coba di awal, yaitu tarik nafas perlahan, ditahan, dan dihembuskan juga dengan perlahan. Jadi bisa dicoba bareng-bareng. Tarik nafas, ditahan sebentar, lalu buang secara perlahan. Gimana rasanya, Adel? Rasanya jadi lebih ringan dan lega sih Bu. Panas di dada saya juga udah nggak sepanas kayak tadi lagi. Oke, baik. Bagus. Lalu apakah ada momen di akhir-akhir ini yang membuat emosi kamu jadi meledak-ledak? Ada, mungkin bisa diceritakan ke Ibu? Ada Bu. Kemarin teman saya nggak langsung balas chat saya langsung marah di situ. Saya kirim pesan banyak sekali, bahkan saat saya berada di situasi itu saya kayak sampai banting barang gitu loh Bu, kayak pokoknya apapun yang dapat saya jangkau di sekitar saya, kayak rasanya saya pengen banting barang-barang di sekitar saya. Baik, terima kasih Adel sudah menjelaskan secara jujur. Lalu saat kamu sedang merasakan emosi yang meledak-ledak, apakah sensasi tubuhmu dulu yang muncul terlebih dahulu atau pikiran? Kayaknya sensasi dulu sih Bu, yang saya rasain tuh dada saya terasa panas, baru kemudian pikiran saya kemana-mana, kayak berpikir kalau saya itu salah apa. Oke Adel, sebenarnya itu pola yang sangat umum ya, yang diawali dengan sensasi, lalu ada pikiran, dan berubah menjadi dorongan untuk bergerak. Dan kamu sudah mulai menyadarinya saat dorongan itu sudah mulai muncul. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk mencoba menenangkan diri? Jujur Bu, saya biasanya kalau emosinya lagi meledak-ledak tuh kayak sampai pengennya mukul diri sendiri gitu Bu, atau saya banting barang yang itu tadi yang ada di sekitar saya. Kalau misal nggak kayak gitu, kadang emosinya tuh kayak masih terasa meledak-ledak gitu. Tapi kalau saya sudah merasa kayak saya sudah memukul diri saya atau saya sudah banting barang, saya kayak ngerasa lebih lega gitu, lebih kayak jadi lebih tenang setelah itu. Baik, Ibu paham betul nih apa yang sudah Adel ceritakan, bahwa itu merupakan sesuatu yang berat. Terima kasih ya sudah mau jujur ke Ibu. Setelah ini kita akan belajar bagaimana cara menenangkan tubuh tanpa menyakiti ya. Nah, sekarang yuk mari kita coba dengan cara yang pertama. Di sini kan ada remote nih. Coba kamu pegang dulu remote-nya, lalu kamu perhatikan. Remote itu ada warna apa aja di dalam remote? Ada warna merah, hitam, putih, kuning, hijau, biru. Oke, lalu untuk tekstur yang kamu rasakan gimana di dalam remote ini? Keras, terus habis sih Oke, terus menurut kamu remote ini bentuknya seperti apa? panjang, terus sininya tebal. Udah. Nah, ini bisa disebut dengan teknik grounding Adel, atau berfokus pada satu objek. Nah, sambil kamu memperhatikan objek tersebut, mungkin kamu bisa sambil menerapkan yang tadi di awal kita coba, yaitu tarik nafas 3 detik, ditahan 3 detik, dan dibuang secara perlahan 3 detik. Jadi bisa coba lagi, yuk. Tarik nafas, ditahan, dan buang secara perlahan. Gimana rasanya Adel setelah kamu mencoba teknik ini? Setelah dituntun nafasnya jadi lumayan sih Bu, sedikit lebih lega dan menenangkan juga. Oke, baik. Baik, Ibu senang mendengarnya. Terkadang saat emosi muncul
dengan cepat, tubuh kita itu rasanya seperti ketarik duluan. Ketika kamu kasih jeda melalui nafas, itu memberi ruang bagi pikiran itu untuk menenangkan. Dari apa yang sudah kamu ceritakan sejauh ini, kamu sudah mulai bisa mengenali tanda-tanda awal sebelum emosi itu naik. Itu merupakan langkah yang penting, Adel. Saya juga baru sadar Bu, ternyata ada pola sebelum saya meledak emosinya. Selama ini saya nggak begitu ngeh sih Bu. Oke, wajar kok. Kita kadang baru menyadari setelah dibantu melihatnya pelan-pelan. Kalau kamu ingat kembali, apa situasi yang paling sering membuat kamu terlalu cepat tersulut nih emosinya? Biasanya kalau saya merasa diabaikan sih Bu, contohnya kayak pas chat saya dibalasnya lama, di situ saya langsung berpikir kayak saya sebenarnya salah apa, kenapa dia balas chat saya tuh lama banget kayak gitu. Bahkan kayak kalau misal saya udah lagi emosi ya Bu, kayak orang itu tuh padahal balasnya tuh kayak cuma semenit gitu loh nggak balas chat, cuman saya di situ kayak emosinya karena udah meledak-ledak, jadi saya semakin kayak marah dan gak sabar buat nungguin balasannya gitu. Jadi bukan sekedar telat balas chat ya Adel, tapi juga ada rasa kayak seperti tidak dihargai, mungkin rasa takut ditinggalkan atau bagaimana? Iya Bu, kayak takut orang marah atau mungkin orang itu bosan sama saya. Oke, terima kasih ya udah berani buat mengungkapkan dan menceritakan hal itu Adel. Itu bukan hal yang ringan. Ketakutan seperti itu memang bisa membuat emosi muncul sangat cepat. Nah, kalau saat itu sedang terjadi, bagaimana biasanya kamu mengatasi rasa takut dan marah yang datang secara bersamaan? Saya jujur Bu, saya lebih sering marah dulu dari gimana ya Bu, saya lebih sering marah dulu baru habis itu saya nangis. Baik, itu menunjukkan adanya emosi di balik emosi Adel. Jadi terasa marah di luar tapi terluka atau takut di dalam. Nah, ketika kamu mulai bisa mengenali apa yang sebenarnya kamu rasakan, kamu tidak harus bereaksi otomatis. Kamu bisa memilih respon yang lebih kamu inginkan. Iya Bu, rasanya kayak lebih bisa mengontrol kalau saya tahu apa yang sebenarnya saya rasakan. Oke, betul sekali. Mungkin untuk membantu merealisasikan hal itu, kamu bisa mulai mencoba untuk mencatat mungkin seperti sensasi atau pikiran atau reaksi tubuh yang mulai muncul di saat emosi tersebut juga muncul. Nggak perlu panjang-panjang, cukup catatan kecil aja. Kayak yang penting setiap emosi itu muncul, nah itu ada sensasi, pikiran atau tindakan yang ingin kamu lakukan itu kamu tulis semua dalam buku catatan gitu. Apakah bisa dilakukan? Kayak ini ya Bu, kayak jurnal gitu. Iya, betul banget. Nah, sekarang ibu minta kamu melakukan pencatatan itu selama seminggu ke depan. Apakah kamu bisa? Baik Ibu, saya akan usahakan. Oke, kamu sudah bekerja sangat baik hari ini Adel. Kamu sudah mau terbuka, sudah mau jujur, dan berani untuk melihat bagian dalam diri kamu yang seringkali membuat kamu kewalahan. Itu bukan hal yang mudah. Kamu hebat Adel. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah membantu saya buat masalah saya pada sekarang ini. Akhirnya saya mau ucapkan terima kasih Ibu. Ibu senang bisa menemani proses kamu. Sebelum kita akhiri, adakah hal yang masih ingin sampaikan, ingin ceritakan kepada Ibu? Kayaknya cukup sih Bu, dan saya sudah mengerti juga gimana saya harus melakukan apa. Saya juga sudah
ada 2 hal, yaitu latihan pernafasan dan juga mulai mencatat seperti yang saya bilang tadi, yang jurnal. Kita akan lihat perkembangannya di minggu depan ya. Baik Ibu, siap. Oke, terima kasih ya Adel atas usaha dan kejujuran kamu hari ini. Kamu sudah bisa melewati sesi yang amat sangat berat. Ibu sangat bangga dengan kamu. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah membantu saya hari ini ya Bu. Semoga Ibu sukses selalu dan bisa terus ya Bu. Terima kasih karena Ibu udah benar-benar buka pikiran aku buat lebih baik lagi buat diri aku. Mungkin sudah cukup